Halo Sobat Donghua, kembali lagi bersama Kak Cicau di channel Cicau Donghua. Kali ini kita akan membahas episode paling kocak dan menegangkan di Beyond Time's Gaze. Shu-Ching kembali ke Seven Blood Eyes, Kapten muncul dengan kondisi hampir hancur, dan ada konflik baru dengan Wu Jianwu yang berakhir dengan lawakan terbaik. Di episode ini, kita akan menyaksikan Kapten kembali, tapi cuma terlihat suara dan apel. Kondisi asli Kapten bikin ngakak. Miao Chen tambah hadiah 10 janji untuk Shu-Ching. Shu-Ching selidiki kematian, Zhou Qingpeng. Kapal ajaib baru Shu-Ching level 8. Rahasia Kapten terungkap, ada segel di tubuhnya. Shu-Ching eksekusi Li Zelin dengan petir. Wu Jianwu pura-pura marah, tapi malah bayar 100.000 batu roh. Wu Jianwu pergi dengan gaya abadi. Siapkan dirimu, karena episode ini akan membuatmu terpaku. Sekaligus ngakak. Bagian 1, Kapten kembali dengan separuh tubuh. Kita lanjutkan dari episode sebelumnya. Shu-Ching sudah kembali ke Seven Blood Eyes dengan selamat. Dia pergi ke pelabuhan 176 menemui Zhang San untuk memperbaiki kapal sihirnya. Zhang San terkejut ketika mendengar kapal sihir Shu-Ching hancur total. Hancur dalam perlombaan mayat laut? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Shu-Ching menjawab dengan tenang. Itu dihancurkan oleh inti emas. Zhang San menarik napas dalam-dalam. Dia sadar bahwa Shu-Ching sama gilanya dengan Kapten. Hanya di alam Foundation Building, tapi sudah membangkitkan inti emas dan masih hidup. Zhang San kemudian menawarkan diri untuk membuat peti mati untuk Kapten juga. Aku akan menyiapkan satu untuk masing-masing. Itu adil dan masuk akal. Shu-Ching tidak menjawab. Dia pergi ke departemen pembunuhan. Si bisu menjaga gerbangnya dengan setia. Selama setengah bulan, Shu-Ching mendengar kabar perang. Seven Blood Eyes berhasil menghancurkan 2 pulau suku Haixi. Tapi ancaman baru datang untuk Shu-Ching. Miao Chen, Dao Child suku Haixi, menambahkan hadiah untuk Shu-Ching. Dia berjanji akan melakukan 10 hal untuk siapapun yang membunuh Shu-Ching, dan 1 hal untuk siapapun yang memberi petunjuk akurat. Miao Chen juga mengirim tantangan. Shu-Ching, apakah kau berani datang ke medan perang dan melawanku? Ini hanya antara kau dan aku. Shu-Ching mengabaikannya. Dia merasa Miao Chen bodoh. Dia lebih suka menyergap dan menggorok leher musuh. Cara itu bersih dan efisien. Bagian 2, Museum Hidung dan Kapten muncul. Selama setengah bulan ini, peristiwa paling penting adalah pembangunan museum besar di pelabuhan 176. Zhang San memutuskan untuk memamerkan hidung patung mayat leluhur ketujuh dari ras mayat laut. Berita ini bocor dan membuat suku Haixi marah besar. Tapi leluhur Seven Blood Eyes malah senang. Dia menulis kaligrafi untuk digantung di museum. Hanya 3 kata, nyalakan hidung. Shu-Ching dan Zhang San bingung. Apa maksudnya? Apakah leluhur menyuruh kita membakarnya dengan api? Zhang San bergumam dengan tidak yakin. Tiba-tiba, Shu-Ching merasakan sesuatu. Mata Shu-Ching menyipit. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah belati muncul di dalamnya. Dia dengan kejam menebas ke samping. Suara sobekan terdengar disertai dengan suara terkejut. Hah! Shu-Ching berbalik dan meninju kehampaan. Suara gemuruh terdengar. Sebuah apel muncul di udara dan digigit. Chen Erniu, kata Shu-Ching dengan tenang. Panggil aku direktur. Suara Kapten terdengar dari kehampaan, tapi sosoknya tidak muncul. Zhang San juga mengenali suara itu. Kapten, kamu kembali, seru Zhang San. Tentu saja, hanya puluhan Golden Core yang mengejarku, tapi aku berhasil melarikan diri dengan mudah. Aku bahkan pergi ke medan perang Sea Corps Race dan kembali dari sana. Aku bisa masuk dan keluar dengan mata tertutup, kata Kapten dengan bangga. Shu-Ching diam. Tapi bayangannya, yang hanya bisa dia rasakan, menunjukkan bentuk asli Kapten. Kapten hanya punya 1 kaki dan 1 lengan yang tersisa. Pinggangnya hampir patah. Ada banyak luka di tubuhnya, beberapa menembus tubuhnya. Wajahnya memar dan bengkak seperti orang cacat. Rambutnya hangus. Dia hampir hancur berkeping-keping. Tapi dia tetap bicara dengan bangga. Jika bukan karena aku kembali terburu-buru, aku berencana untuk melihat ke tempat leluhur, ras mayat laut itu sedang memulihkan diri. Kapten, karena hadiahnya 100 juta, 1 kaki dan 1 tangan seharusnya seharga 30 juta batu roh. Kan? Shu-Ching menatap apel yang melayang di udara. Bekas gigitan pada apel itu berhenti. Kapten terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, 20.000 batu roh yang kau hutangkan padaku tidak boleh kurang. Shu-Ching mengangguk dan melemparkan kepingan giok. Rekaman Kapten yang batuk pelan dan pamer saat berubah jadi putri ketiga. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tawa Kapten. Adikku tersayang, aku hanya bercanda denganmu. Zhang San menggelengkan kepala. Kapten, apakah kamu masih menyimpan bagian hidung patung itu?
sebuah batu abu-abu besar mendarat di ruang kosong. Panjangnya 70 sampai 80 kaki. Tapi ada banyak bekas gigitan di sudut-sudutnya. Aku mencoba menggigitnya beberapa kali dalam perjalanan pulang, tapi sama sekali tidak berhasil, kata kapten dengan malas. Bagian 3, kapal baru, dan Su Xiaohui. Kapten kemudian mengungkapkan rencana besar. Aku baru saja kembali dan masih ada beberapa urusan resmi. Aku telah mempersiapkan rencana besar akhir-akhir ini. Setelah selesai, kita bertiga akan melakukan sesuatu yang besar. Lagi, Zhang San menarik napas dalam-dalam. Shu Qing bertanya, bisa membuka lubang ajaib? Bukan hanya membuka lubang ajaib. Wakil Direktur Shu, ambisimu terlalu kecil. Jika kita berhasil, kita akan mencapai surga dalam satu langkah. Aku menyiapkan daging binding dan jantung mayat tingkat tinggi untuk rencana besar ini. Setelah itu, kapten pergi. Shu Qing melihat bayangan melompat menjauh dengan tidak stabil. Shu Qing kemudian pergi ke pantai dan melepaskan kapal ajaib barunya. Kapal ini level 8 dengan pertahanan kuat, bisa menahan serangan foundation building tahap awal. Zhang San juga menambahkan fitur penghancuran diri untuk kepuasan pribadinya. 3 hari kemudian, seorang wanita datang ke kapal Shu Qing. Dia tidak tinggi dan terlihat sangat kurus. Dia mengenakan jubah tau abu-abu dan kultivasi kondensasi Qi-nya hanya pada tingkat ketiga. Dia adalah Su Xiaohui, yang pernah masuk Seven Blood Ice bersama Shu Qing dulu. Dia berlutut di depan kapal Shu Qing. Murid Su Xiaohui meminta untuk bertemu dengan paman bela diri Shu Qing. Shu Qing keluar dari kabin. Ada apa? Su Xiaohui menangis. Paman guru, kakak senior Zhou Qingpeng, meninggal secara tragis di sekte 3 bulan lalu. Shu Qing teringat Zhou Qingpeng, orang yang dengan murah hati memberinya Ghost Desires dulu. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, hadiah itu banyak membantunya. Ceritakan padaku secara rinci, kata Shu Qing. Su Xiaohui menceritakan semuanya. Zhou Qingpeng awalnya mengikuti Ding Xiaohai di departemen penjaga pantai. Tapi setelah Ding Xiaohai maju, dia meninggalkan Zhou Qingpeng. Tanpa pelindung, Zhou Qingpeng menjadi sasaran. 3 bulan lalu, dia meninggal secara tragis di jalanan. Su Xiaohui juga menceritakan latar belakangnya sendiri. Untuk membayar utang perahu ajaib, dia menyerahkan harga dirinya dan menjadi mainan orang kaya. Di hadapan orang lain, aku tampak mulia, tapi sebenarnya hidup seperti binatang. Tubuhku dipenuhi bekas luka. Zhou Qingpeng mengasihaninya dan membantunya membayar utang tanpa menyentuhnya sama sekali. Su Xiaohui ingin membalas budi, tapi kemampuannya terbatas. Tidak perlu, aku pernah berutang budi pada Zhou Qingpeng. Aku akan menyelidiki masalah ini, kata Shu Qing. Bagian 4. Penyelidikan dan rahasia kapten. Shu Qing memanggil si bisu. Anak kecil itu datang dalam sekejap dengan mantel kulit anjingnya. Dia berlutut di depan Shu Qing dengan fanatisme di matanya. Pergi dan selidiki penyebab kematian Zhou Qingpeng. Si bisu mengangguk dan pergi. Dalam waktu 2 batang dupa, dia kembali dengan batu giok berisi informasi. Pembunuhnya adalah Li Zelin, murid puncak pertama tingkat 9 kondensasi Qi. Dia sudah membunuh 11 murid lainnya, tapi dia berhati-hati dan tidak pernah menimbulkan masalah besar. Saat ini, Li Zelin sedang berjaga di luar restoran Knowing Dreams. Dia diterima sebagai pengikut oleh Wu Jianwu dari puncak pertama. Shu Qing membaca informasi itu dan langsung berangkat. Sementara itu, di restoran Knowing Dreams, ada pertemuan penting. Wu Jianwu, kapten, dan lelaki tua dari Jalan Pankuan berkumpul. Kapten duduk dengan santai. Di atas mereka, seekor ular besar melingkari balok ruangan. Itu adalah Linger. Kapten tersenyum pada Linger. Linger, apakah kamu sedang memikirkan seseorang? Berikan aku 10 botol kabut zat aneh. Aku akan membantumu memanggil anak itu dan membiarkannya menemanimu sehari. Linger langsung bersemangat. Tapi lelaki tua itu buru-buru menghentikannya. Chen Erniu, kamu terlalu keterlaluan. Wu Jianwu yang duduk di samping meneguk alkohol dan berkata dengan dingin, hati manusia itu rakus, suatu hari nanti akan ditebang. Kapten tersenyum. Jian-jian kecil, meskipun kamu baru saja keluar dari pengasingan, aku harus memberitahumu. Jika aku paman guru, aku pasti akan menghajarmu sampai kamu berbicara bahasa manusia. Wu Jianwu mengangkat alis. Menampakkan wajah yang tak terlukiskan, tersambar petir dan terbelah menjadi 2. Lelaki tua itu mendesah. Baiklah, aku mengundang kalian ke sini hari ini karena 3 alasan. Dia menatap kapten. Chen Erniu, aku masih bisa memperkuat segelmu 3 kali. Setelah 3 kali, aku tidak bisa melakukannya lagi. Kau harus mencari cara lain untuk menekannya sesegera mungkin. Semakin kuat keilahianmu, semakin baik. Kalau tidak, jika itu hidup, kau mungkin bukan dirimu lagi. Petunjuk besar.
Ada sesuatu yang tersegel di tubuh kapten. Lelaki tua itu juga bilang dia akan pergi untuk sementara waktu, membawa Ling Er ke tanah leluhur. Ling Er cemas. Dia masih memikirkan Xu Qing. Kapten mendukungnya. Menurutku, Xu Qing cocok untuk Ling Er. Dia benar-benar bisa menjadi mainan Ling Er. Wu Jianwu tiba-tiba serius ketika mendengar nama Xu Qing. Apakah Xu Qing yang kamu bicarakan adalah Xu Qing dari puncak ketujuh yang baru saja naik ke Foundation Building? Orang yang terlihat sangat jahat? Benar sekali, Xu Qing adalah wakil direkturku. Apakah kamu mengenalnya? Tanya kapten. Wu Jianwu mendengus dan hendak bicara. Tapi tiba-tiba, tekanan besar datang dari luar restoran. Ling Er membuka jendela dan melihat keluar. Xu Qing datang. Bagian 5. Eksekusi epik Xu Qing. Langit malam gelap dan pekat, cahaya bulan dingin. Ada hujan ringan. Xu Qing berjalan di jalan yang tertutup hujan dengan payung kertas putih. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya yang tegap dan aura pembunuhnya membuat hujan otomatis berubah menjadi kabut ketika mendekat. Di belakangnya, ada si bisu dan Xu Xiaohui. Semua tokoh di sepanjang jalan terdiam. Xu Qing tidak sengaja memancarkan kekuatan kultivasinya, tapi 65 lubang sihirnya membuat semua orang yang merasakannya terkejut. Ling Er menjulurkan kepalanya dari jendela dan berkokok riang ke arah Xu Qing. Xu Qing menyingkirkan payungnya dan menatap ular besar itu. Dia tersenyum sedikit. Di bawah sinar rembulan dan hujan, senyuman pemuda itu membuat Ling Er menjadi lembut. Tapi lelaki tua itu menariknya kembali dengan waspada. Xu Qing mengalihkan pandangannya ke Li Zelin, pemuda kurus yang gemetar di luar restoran Knowing Dreams. Apakah itu dia? Tanya Xu Qing pada si bisu. Si bisu mengangguk dengan hormat. Xu Xiaohui menggertakkan giginya dan mengangguk keras. Li Zelin ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Guru, selamatkan aku. Suaranya tiba-tiba berhenti. Tongkat besi hitam muncul entah dari mana di samping Xu Qing dan langsung menusuk leher Li Zelin. Petir menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Li Zelin mengering dan retak, petir memancing sambaran dari awan. Dalam sekejap, petir surgawi bergemuruh dari langit dan mendarat di mayat Li Zelin. Mayat itu hancur menjadi potongan daging kering hitam. Hujan memadamkannya. Semua orang terkejut. Xu Qing membunuh pengikut Wu Jianwu di depan matanya dengan petir dari langit. Bagian 6. Akting Wu Jianwu. Di lantai 2, Wu Jianwu melirik kapten yang memiliki senyum palsu. Dia mendengus dingin dan berdiri. 4 api kehidupan meletus dari tubuhnya. Auranya seperti pelangi. Pedang perunggu besar muncul dari awan dan mengunci tempat ini. Wu Jianwu menatap Xu Qing dengan marah. Kenapa kau membunuh pengikutku? Udaranya tegang. Semua orang di toko sekitar buru-buru pergi. Pertempuran besar mungkin akan terjadi. Si bisu, meskipun gemetar karena tekanan Wu Jianwu, tetap menunjukkan giginya dan menatap leher orang itu. Xu Xiaohui sangat cemas. Dia merasa telah melibatkan Xu Qing, tapi Xu Qing tetap tenang. Dia menatap Wu Jianwu dengan dingin. Tidak ada ketakutan di matanya. Lalu Wu Jianwu tertawa. Dia tertawa keras dan mengangguk-angguk. Tidak perlu anggur, aku mengerti masalah ini. Haha, saudara Xu, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Aku benar-benar tidak punya waktu dalam waktu dekat. Aku juga mengagumi prestasi luar biasamu dalam perlombaan mayat laut. Baiklah, karena kamu memperlakukanku seperti ini, aku akan membayar denda 100.000 batu roh karena membunuh orang ini. Ling Er membelalakkan matanya. Dia bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Wu Jianwu. Wu Jianwu terus berbicara dengan keras dan sepenuh hati. Ya, baiklah, kita bertemu lagi nanti saat ada waktu. Aku pamit dulu. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara Xu hari ini. Xu Qing dari awal sampai akhir tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Wu Jianwu dengan ekspresi aneh. Wu Jianwu melihat ekspresi Xu Qing dan hatinya bergetar. Dia buru-buru menjentikan lengan bajunya dan menahan tawa saat dia melangkah keluar dari ruang pribadi. Dia terbang menuju cakrawala yang jauh melawan petir dan hujan. Aku telah melampaui dunia fana dan menjadi abadi dengan menelan lautan awan. Pedang perunggu kuno menemaninya terbang menjauh. Sosoknya seperti seorang abadi, seperti lukisan indah yang menyingkapkan alam menakjubkan. Semua orang bingung. Wu Jianwu dari puncak pertama, yang terkenal sangat protektif dan suka bertarung dalam kelompok, tiba-tiba menjadi sangat ramah dan bahkan membayar denda 100.000 batu roh. Ternyata dia cuman acting. Dia pura-pura marah di depan umum untuk menjaga reputasi. Tapi begitu Xu Qing tidak terpengaruh, dia langsung berubah dan mencari cara untuk keluar dengan selamat tanpa kehilangan muka. Bagian 7. Reaksi semua orang. Kapten melihat semua itu dari jendela.
Ayah, Jian-Jian kecil, yang meninggal adalah pengikut yang kau bawa. Dia baru saja meminta bantuanmu, katanya dengan suara malas. Wu Jianwu sudah pergi, tapi ekspresi semua orang di restoran dan toko-toko sekitar masih bingung. Mereka tidak mengerti kenapa Wu Jianwu, orang pilihan surga puncak pertama dengan 4 api kehidupan, tiba-tiba mundur dan membayar denda. Beberapa orang mulai berbisik. Apakah Shuqing sekuat itu? Sampai Wu Jianwu takut. Tentu saja, dia yang menghancurkan hidung patung mayat leluhur. Dia buronan 70 juta batu roh. Wu Jianwu memang pintar. Lebih baik bayar 100.000 daripada mati sia-sia. Tapi di luar, di bawah hujan, Shuqing tetap berdiri dengan payung kertas putihnya. Dia masih tidak bicara. Dia hanya memandang ke arah Wu Jianwu yang pergi, lalu berbalik dan pergi dengan tenang. Si bisu dan Xu Xiaohui mengikuti di belakangnya. Xu Xiaohui meneteskan air mata. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan dan rasa syukur. Kapten di restoran menggigit apelnya dan tertawa kecil. Zhang San di pelabuhan 176 tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia sibuk menyatukan 2 potong hidung patung itu dan memikirkan kaligrafi leluhur. Nyalakan hidung. Apa maksudnya? Entahlah. Yang jelas, pelabuhan ini akan segera menjadi pusat perhatian seluruh Seven Blood Eyes. Penutupan. Nah, Sobat Donghua, episode ini akan menjadi salah satu episode paling epik dan kocak di Beyond Time's Gaze. Kita akan menyaksikan. Kapten kembali, cuma terlihat suara dan apel. Kondisi asli kapten hampir hancur. Shuqing selidiki kematian Zhou Qingpeng. Kapal ajaib baru level 8. Rahasia kapten, ada segel di tubuhnya. Shuqing eksekusi Li Zelin dengan petir. Wu Jianwu pura-pura marah, malah bayar 100.000 batu roh. Wu Jianwu pergi dengan gaya abadi. Akankah Shuqing terus selidiki kasus ini lebih dalam? Apa rahasia segel di tubuh kapten? Akankah Wu Jianwu benar-benar bayar 100.000 batu roh? Semua akan terjawab di episode mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cicau Donghua agar tidak ketinggalan update seru lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah kalian terkejut melihat Wu Jianwu pura-pura marah dan malah bayar 100.000 batu roh? Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Donghua. Kak Cicau, pamit.